Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurpiana dari kelas PGMIA 2021 dengan nomor NIM 21381052082. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang masa kemunduran dinasti Turki Utsmani. Bagaimana dengan alur kisahnya? Mari simak video ini sampai akhir. Let's go! Kerajaan Turki Utsmani atau Kekaisaran Turki Otonom merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Awal mula berdirinya dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Koyih Oghuz yang mendalami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari pemimpin pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saujih atau Utsman Ghazi. Di Asia Kecil di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu sedang berperang melawan Bizantium. Artogol meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Utsman Ibnu Altogol. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broessa. Utsman I meninggal dunia pada tahun 1326 Masehi. Sultan Turki Utsmani diganti oleh Orkan. Pada masa pemerintahannya, Daulah Turki Utsmani dapat menaklukkan Izmir pada tahun 1327 Masehi. Daerah ini adalah bagian dari benua Eropa yang pertama kali ditaklukkan Daulah Turki Utsmani. Perluasan wilayah semakin dikembangkan lagi ketika Murad I, pengganti Orkan, berkuasa. Selain dia dapat menantapkan keamanan dalam negeri, dia juga melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Pada masa Sultan Salim I, ekspansi dialihkan ke timur, Persia, Syria, dan Mesir berhasil ditaklukkannya. Ekspansi tersebut dilanjutkan oleh putranya Sulaiman I dan berhasil menaklukkan Irak, Bulgaria, Kepulauan Rhodes, Tunis, dan Yaman. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi. Masa pemerintahan Sulaiman I merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Akan tetapi setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Sesudah Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang kuat. Kerajaan ini mulai memasuki fase kemundurannya di abad ke-17 Masehi. Di dalam negeri timbul pemberontakan-pemberontakan seperti di Syria di bawah pimpinan Kurdi Jumbulat, di Lebanon di bawah pimpinan Zuhair Amir Fakhruddin. Kerajaan ini masih bertahan 5 abad setelah sepeninggalannya Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi. Sultan Sulaiman diganti oleh Salim II. Pada pemerintahan Salim II, pasukan Laut Utsmani mengalami kekalahan atas serangan gabungan tentara Spanyol, Mandulia, Sri Paus, dan sebagian armada pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Di samping itu terjadi pula peperangan dengan negara-negara tetangga seperti Venetia dan dengan Syah Abbasiyah dari Persia. Janisari, nama yang diberikan kepada tentara Utsmani, juga memberontak. Sultan-sultan berada di bawah kekuasaan harem. Kekalahan ini menyebabkan Tunisia dapat direbut musuh. Akan tetapi pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali oleh Sultan Murad III. Pada masa pemerintahannya, keadaan dalam negeri mengalami kekacauan. Hal ini disebabkan karena ia mempunyai kepribadian yang buruk. Keadaan itu semakin kacau setelah naiknya Sultan Muhammad III, Sultan Ahmad I, dan Mustafa I. Akhirnya, Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa agar Mustafa I turun dari jabatannya dan diganti oleh Utsman II. Pada masa pemerintahan Sultan Murad IV, mulai mengadakan perbaikan-perbaikan, tetapi sebelum ia berhasil secara keseluruhan, masa pemerintahannya berakhir. Pada tahun 1663 Masehi, pasukan Utsmani mengalami kekalahan penyerbuan ke Hungaria.
Turki Utsmani dipaksa menandatangani Perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 Masehi yang berisi pernyataan penyerahan seluruh wilayah Hungaria, sebagian besar Slovenia dan Kroasia, kepada penguasa Venesia. Pada tahun 1770 Masehi, pasukan Rusia mengalahkan armada Utsmani di sepanjang pantai Asia Kecil. Namun, kemenangan ini dapat direbut kembali oleh Sultan Mustafa III. Pada tahun 1774 Masehi, penguasa Utsmani Abdul Hamid terpaksa menandatangani kinerja dengan Catherine II dari Rusia yang berisi penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam kepada Rusia dan pengakuan kemerdekaan atas Crimea. Sementara di Eropa juga mulai timbul negara-negara yang kuat, sedangkan Rusia di bawah Peter yang Agung telah berubah menjadi negara yang maju. Dalam peperangan dengan negara-negara ini, kerajaan Utsmani mengalami kekalahan, dan daerahnya di Eropa mulai diperkecil sedikit demi sedikit. Misalnya Yunani memperoleh kemerdekaannya kembali di tahun 1829 Masehi dan Rumania di tahun 1856 Masehi. Akhirnya, sesudah Perang Dunia I, daerah kerajaan Utsmani yang dulunya demikian luas kini hanya mencakup Asia Kecil dan sebagian kecil dari daratan Eropa Timur. Kerajaan Utsmani lenyap dan sebagai gantinya timbul Republik Turki di tahun 1924 Masehi. Mustafa Kemal Atatürk memiliki nama asli Gazi Mustafa Kemal Pasha, merupakan pendiri Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khalifah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal untuk menghancurkan era peradaban Islam. Ia menetapkan ideologi negara penganut paham sekularisme. Mustafa Kemal Atatürk berhasil menggeser kekhalifahan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Turki. Ia mengubah pemerintahan Islam menjadi pemerintahan ala Barat. Hal ini adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi bangsa Barat karena hambatan terbesar orang Eropa adalah Khalifah Turki Utsmani. Setelah Khalifah Islam runtuh, maka bangsa Barat dengan leluasa melancarkan semua agendanya dan memastikan bahwa Islam tidak akan bangkit lagi sebagai sebuah negara. Demikian sejarah singkat kemunduran Daulah Dinasti Turki Utsmani. Saya Dita Nurfiana pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Untuk itu, terima kasih bagi penonton yang telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.